Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Merdeka! Kita bersyukur pada hari ini negara Indonesia dikaruniakan usia 79 tahun dan kita berdoa dan kita berharap negara kita semakin baik, semakin berkembang dan semakin maju dan semakin rakyat mengalami kesejahteraan dan kemakmuran di dalam kehidupan mereka masing-masing. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada suatu kegiatan di dalam Persekutuan Doa Karismatik Katolik yaitu namanya SHDRK, Seminar Hidup Baru dalam Roh Kudus. Dan dalam SHDRK ini bagaimana orang-orang diajak untuk merasakan begitu besar kasih Allah kepada manusia, dan orang-orang yang ikut dalam kegiatan SHDRK ini mengalami Tuhan begitu mencintai dirinya. Dan tidak heran ketika orang setelah mengikuti kegiatan SHDRK ini, orang mengalami saya begitu dicintai dan dia suka sekali untuk selalu berdoa dan memberi waktu kepada Tuhan lebih banyak daripada yang biasanya. Tanda kutip, orang yang telah mengikuti SHDRK, orang itu mengalami jatuh cinta yang luar biasa kepada Tuhan Yesus. Nah, ada satu kisah, ada satu cerita di mana ada seorang ibu yang telah mengikuti SHDRK. Dia mengalami Tuhan begitu mencintai dia dan dia sungguh-sungguh ingin banyak memberi waktu kepada Tuhan Yesus sendiri. Dan apa yang terjadi? Setiap hari dia berdoa, tetapi dia lupa mengurusi keluarganya, dia lupa mengurusi suaminya, dia lupa mengurusi anak-anaknya. Yang dia buat adalah berdoa dan baca kitab suci tersebut terus. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, bahkan ketika suaminya, namanya suami istri, hendak menyentuh dia mengatakan, "Papa jangan sentuh saya adalah bait Roh Kudus, bait yang suci, saya harus kudus dan suci di hadapan Allah." Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ini namanya orang yang mengalami mabuk rohani, mabuk agama. Kita dipanggil oleh Tuhan, kita merasakan cinta Tuhan. Tidak apa-apa kita memberikan waktu kepada Tuhan, tetapi ingat, karena kita dipanggil juga sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, kita juga harus membagi waktu kita kepada keluarga. Beri waktu kepada Allah luar biasa, dan jangan lupa kita juga harus memberi waktu kepada keluarga, karena kita masih hidup tinggal di dalam dunia ini. Kita memberikan waktu kepada Allah dan kita juga memberi waktu juga kepada dunia. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini bagaimana orang-orang Farisi ingin menjebak Yesus. Apakah kami diperbolehkan untuk membayar pajak kepada Kaisar? Nah, pertanyaan ini sangat menjebak. Tetapi Yesus tahu apa maksud dari mereka, dan Yesus pun sebenarnya mengarahkan kepada mereka apa yang tertulis dalam koin ini. Ya, tulisan Kaisar, tulisan raja, ya ini tulisan Kaisar, tulisan raja. Oleh karena itu katakan, berikanlah apa yang wajib engkau berikan kepada Allah, dan berikanlah apa yang wajib engkau berikan kepada Kaisar. Itu artinya apa? Berikanlah apa yang menjadi hak Allah, porsi Allah, yaitu waktu kita. Dan juga jangan lupa, karena kita masih tinggal di dunia ini, berikanlah juga porsi dan waktu apa yang kita harus lakukan di dalam dunia. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada orang yang selalu bekerja terus sampai melupakan Tuhan, yaitu bekerja mengejar dunia sampai melupakan Tuhan. Tetapi ada juga yang saya katakan seperti tadi, mabuk rohani, mabuk agama. Pada dia dipanggil hidup berkeluarga, hidup rumah tangga, entah sebagai suami atau sebagai istri, dia sibuk terus mengejar Tuhan, melayani sana sini, hebat di mana-mana, tetapi dia lupa dan tidak mengenal siapa istrinya, siapa suaminya, dan siapa anak-anaknya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kita diminta untuk bijaksana di dalam hidup. Kita ingat bahwa ada Allah Bapa di surga. Kita memberi waktu, kita memberikan apa yang kita bisa berikan kepada Bapa. Tetapi ingat, karena kita masih tinggal di dunia, kita terikat dengan urusan dunia, kita terikat dengan segala apapun yang harus kita lakukan di dunia, kita juga berikan waktu kita kepada dunia untuk segala urusan dunia. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, berikanlah apa yang menjadi hak yang Allah miliki, kita berikan kepada Allah, dan berikan juga apa yang menjadi hak atau kewajiban yang harus kita laksanakan di dunia. Supaya apa? Supaya kita semakin bijak di dalam kehidupan. Beri waktu kepada Allah luar biasa, tetapi ingat, karena kita masih tinggal di dunia, kita juga jangan lupa berikanlah waktu untuk urusan dunia. Supaya apa? Semua berjalan dengan lancar dan aman. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.